Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Ketemu kembali di Go Sharing Live yang tayang setiap hari Rabu di minggu ke-1 dan minggu ke-3 jam 10 pagi di channel Go Bogor Online Service. Hari ini saya akan membahas tentang damai sejahtera. Kita mau baca di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Berbicara tentang damai sejahtera, maka kita mau lihat perikop dari ayat ini, bahwa Tuhan Yesus itu menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Ada di ayat yang ke-26. Nah, di dalam kitab Galatia 5, ayat 22-23 itu berbicara tentang buah roh. Salah satunya yaitu tentang damai sejahtera. Nah, hari ini saya akan membahas tentang damai sejahtera. Ya, untuk apa sih setiap kita memerlukan damai sejahtera? Yang pertama itu untuk kita dapat berpikir. Jika hati kita tidak ada damai sejahtera, maka pikiran kita akan muncul yang namanya kecemasan, ketakutan, kepanikan. Ya, kalau kita dalam hati kita ada yang namanya damai sejahtera, maka pikiran kita akan menjadi positif. Ya, kita akan semangat dan kuat dalam menghadapi apapun. Nah, yang kedua, dalam menghadapi masalah. Ya, pada saat kita menghadapi masalah, kalau hati kita punya damai sejahtera, maka hidup kita penuh dengan kekuatan. Ya, tanpa damai sejahtera di hati kita, maka akan muncul yang namanya emosi dan kekecewaan. Nah, bagaimana sih supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera? Yang pertama, jangan biarkan pikiran kita itu dikuasai dengan hal-hal yang negatif. Penghambat kita dapat merasakan damai sejahtera, penghambatnya yaitu pikiran-pikiran negatif kita. Ya, misalnya kita memikirkan hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, dan yang melukai hati kita. Nah, oleh sebab itu kita mau memikirkan hal-hal yang positif, agar kita dapat merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Yang kedua, jangan kita fokus terhadap masalah. Pasti kita memiliki masalah dalam kehidupan kita. Tapi kita jangan hanya fokus pada masalah kita, tapi kita mau fokus pada Yesus, kemenangan dan mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak akan pernah lalai menepati setiap janji-janjinya. Oleh sebab itu, jangan fokus terhadap masalah kita, tapi kita mau fokus kepada janji-janji Tuhan. Yang ketiga, miliki iman. Dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun yang kita hadapi, sesulit apapun situasi yang berat dalam hidup kita harus bangkitkan iman kita, karena kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita. Selama kita punya iman, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Yang terakhir, yang keempat, jangan penuhi hati kita dengan iri dan dengki. Iri dan dengki itu tidak akan membuat kita memiliki damai sejahtera. Orang yang menjaga hatinya bersih dan melekat kepada Tuhan, maka hidupnya akan penuh dengan damai sejahtera. Saya ulangi lagi, bagaimana supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera? Yang pertama, jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Yang kedua, jangan fokus pada masalah. Yang ketiga, miliki iman. Yang keempat, jangan penuhi hati kita dengan iri dan dengki. Sekian sharing dari saya hari ini. Semoga bisa memberkati Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.